ketika udah didiagnosis ada HNP gitu, orang tuh relatif takut karena di masyarakat tuh banyak bilang, oh kalau operasi HNP tuh nanti risikonya jadi lumpuh gitu. Lumpuh, betul. Nah itu selalu sering banget saya temuin di pasien-pasien Betul. saya rata-rata gitu. Pertanyaan pertamanya, dok kalau dioperasi lumpuh ya? Gitu. Tapi pola hidup dengan duduk yang banyak, lalu cara duduknya yang tidak benar ya, itu akan berbakat juga kepada kelainan pada tulang belakang. Oke. Ya. Jadi buat kaum mager di rumah yang kebanyakan duduk, malas gerak, hati-hati bisa kena HNP. Halo sahabat Premier, berjumpa lagi dalam podcast edisi ke sekian ratus. Pokoknya udah banyak banget podcast kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, sangat keren. Nah, mungkin buat sahabat Premier yang beberapa kali sudah sering berobat ke Rumah Sakit Premier Bintaro sudah cukup familiar dengan bintang tamu kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada Dr. Tuti Suwirno, spesialis saraf. Halo Dr. Tuti. Halo, selamat sore. Apa kabar dok? Baik. Kita hari ini temanya biru dok ya. Setuju. Dan yang berikutnya ada Dr. Asrafi Rizky Gatam, spesialis ortopedi Halo. konsultan spine. Sehat Halo, dok? Sehat. Alhamdulillah. Dr. Tuti, Dr. Rizky. Pada kesempatan kali ini nih kita akan membahas tentang saraf kejepit dok. Mungkin kan selama ini tuh banyak ya dokter ya berita-berita, mitos atau pemahaman yang salah di tengah masyarakat mengenai saraf kejepit ini. Nah, sebelum ke pertanyaan yang lebih banyak lagi nih dok, ke Dr. Tuti dulu yang pertama dok. Kalau dokter bisa jelaskan secara singkat aja dok, saraf kejepit itu sebenarnya apa sih dok yang terjadi di tubuh manusia pada ketika dibilang oh ada saraf kejepit gitu? Ya, saraf kejepit pada syaraf kita batasi dulu ini adalah saraf kejepit pada tulang belakang ya. Betul. Karena untuk saraf kejepit itu banyak selain dari tulang belakang juga ada di tempat tangan bisa juga terjadi saraf kejepit ya. Atau di antara lain di muka yang katanya mukanya miring. Oh muka itu bisa kejepit juga dok? Ada saraf yang kejepit. Saraf yang kejepit. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang syaraf kejepit untuk bagian syaraf banyak banget. Gitu. Sangat luas dok ya? Banget. Jadi kita batasi adalah untuk saraf kejepit di tulang belakang. Nah saraf kejepit di tulang belakang itu sering kalau orang awam biasanya paling dikenal adalah dok HNP ya dok. Gitu. Iya dok betul. Udah tahu tuh istilah HNP tuh. Gitu. Terus saya bilang, oh udah kenal pak nama HNP? Dia bilang tahu. Nah itu yang kita kenal dengan namanya hernia nucleus pulposus. Bahasa medisnya tuh dok medisnya ya. Iya. Jadi buat sahabat Premier nih yang mungkin suka sering sebut HNP, tadi Dokter Tuti sudah jelaskan untuk kepanjangannya. Sekali lagi dok mungkin boleh dikasih tahu dok. HNP itu namanya hernia. Hernia itu seperti turun beruk. Oke. Jadi ada bagian saraf yang keluar dari tempatnya. Makanya disebut hernia. Nah, yang keluar apa? Itu adalah nucleus pulposus. Jadi nucleus itu ada di antara tulang dan tulang itu ada bantalan. Nah, di bantalan itu ada Jelinya itu yang disebut dengan nucleus pulposus. Nah, di sekitar jeli itu diputari oleh serabut. Nah, serabutnya itu ada yang robek tuh sedikit ya. Awalnya mungkin dalam bentuk tir kecil. Nanti lama-lama robeknya menjadi besar. Nah, nukleusnya itu yang keluar dari tempatnya. Itulah yang disebut dengan hernia nucleus pulposus dan yang keluar itulah yang menekan kepada syaraf. Oke, nah ini juga mungkin pengetahuan baru buat sahabat Premier nih dok. Karena ternyata kan kalau orang sebut hernia itu identiknya dengan bagian perut ya dok ya. Ya, antara lain. Kurang lebih seperti itu dok. Ya, memang istilah umumnya hernia itu adalah turun beruk. Oke. Sebenarnya dok tadi kan dokter udah ceritain tuh dok apa sih yang terjadi ketika seseorang divonis HNP. Nah biasanya nih dok umumnya dari pengalaman dokter berpraktek di Premier Bintaro.
Ada nggak sih dok kategori usia gitu yang memang kalau udah di usia tersebut tuh rentan terhadap penyakit tersebut gitu? Sebetulnya enggak, tidak ada. Jadi HNP ini berkaitan dengan aktivitas sebetulnya. Aktivitas di mana ada juga orang muda sudah. Boleh dikatakan malah sekarang ini ternyata banyak loh hernia itu pada orang muda. Oh Jadi gitu saya dok? kalau di konsul dokter Rizky, pasien mau operasi, saya kaget. Loh, kok masih muda? Saya bilang, kerja apa nih? Masih 30-an kadang-kadang. Jadi kita juga heran loh, masih muda, badannya atletis lagi, nggak gemuk gitu ya, kena hernia. Jadi rupanya sangat berkaitan dengan aktivitas mungkin ya namanya jiwa muda, aktivitasnya pada waktu yang masa-masa lalu dia mungkin banyak Angkat barang ngangkat-angkat gitu dok? ya antara lain. Terus barangkali banyak duduk ya. Oh Itu banyak juga. duduk tuh bisa bikin HNP juga dok ya? Ya enggak langsung bikin HNP tapi pola hidup dengan duduk yang banyak, lalu cara duduknya yang tidak benar ya, itu akan berbakat juga kepada kelainan pada tulang belakang. Oke. Ya. Jadi buat kaum mager di rumah yang kebanyakan duduk, malas gerak, hati-hati bisa kena HNP. Jadi Ya. trennya itu dok semakin kesini semakin muda ya rentang Ya, usia yang terkena HNP ini. pasti. Apalagi saat-saat ini di masa COVID. Di masa COVID di mana semua bekerja WFH. Ya, jadi bekerja WFH itu ternyata banyak banget tuh pasien yang kena problem dengan sakit pinggang. Dengan back pain ya. Oleh karena di rumah itu dia duduk semaunya. Kadang-kadang duduknya di lantai. Iya sih saya Duduk juga di gitu duduk di rumah, duduk di lantai kaki bersila atau mungkin agak nunduk gitu. duduk di lantai, badan keras, barang keras ya dan juga tanpa sandaran. Bisa berjam-jam, bisa kadang-kadang namanya WFH ya Betul. over ya. Nggak kerasa sebenarnya pegal tapi nggak dirasa aja gitu. Ya, ya itu banyak banget Itu banyak banget ya yang dok kena. ya. Betul. Oke, tadi Dokter Tuti udah jelasin sahabat Premier tentang usia. Nah sekarang kita bergeser ke Dokter Rizky nih dok. Ya. Dok, tadi kan Dokter Tuti ini bilang nih dok, jelasin bahwa sebenarnya tentang usia orang yang terkena HNP itu semakin kesini semakin muda ya dok. Nah dari sisi tindakannya dok, penanganannya dok, apakah berbeda ataukah mungkin sama aja nih dok ketika seseorang yang lebih muda terkena HNP sampai mungkin usia di atas 50 tahun gitu dok? Sebetulnya nggak berbeda ya tindakannya ya. Kalau memang diagnosisnya sama ya. Artinya kalau memang dia betul HNP terjadi pada orang muda dan HNP yang terjadi pada orang tua itu sama aja sebetulnya. Tindakannya sama. Tindakannya sama aja. Cuman memang problemnya adalah sebetulnya di orang tua justru malah relatif lebih jarang terjadi HNP. Oh justru yang relatif lebih jarang dok? Relatif lebih jarang. Kenapa begitu? Karena pada orang tua komponen bantalan tulang belakang itu kan udah rusak sebetulnya. Jadi semakin kita tua, bantalan tulang belakang kita itu akan semakin jelek ininya, kualitasnya. Sehingga yang tadi dokter Tuti bilang yang namanya nucleus pulposus itu lama kelamaan akan habis dia. Jadi nucleus pulposus itu kan kayak gel bentuknya. Nah, si gel itu lama kelamaan akan hilang lah dari badan kita. Sehingga kalau udah tua tuh dia udah nggak ada lagi si nucleus pulposus yang bisa keluar dan menjepit si saraf, sehingga nanti keadaannya akan berubah tuh yang kita sebut sebagai kanal stenosis namanya, degeneratif kanal stenosis. Nah itu kalau degeneratif kanal stenosis agak berbeda tuh penanganannya, tapi kalau memang diagnosisnya HNP sama ya tindakannya sama. Dan juga mungkin kayak apa dok, kesempatan untuk dia bisa kembali beraktivitas normal kembali itu sama dok antara yang mungkin usia produktif yang kena atau mungkin yang di atas 50 gitu dok? Sebetulnya kalau HNP ya, HNP itu kan tindakan yang kita ambil secara filosofis itu namanya disektomi ya. Jadi ada bagian dari diskus ya yang kita ambil ya, yang terutama yang keluar ya, bagian dari diskus yang keluar yang menjepit si saraf itu bagian itu kita ambil. Nah, sedangkan bantalan tulang belakang yang masih sehat itu kita biarkan di dalam. Oke. Nah, jadi sebetulnya untuk orang-orang yang mengalami HNP yang baru betul-betul HNP ya, fresh, murni gitu HNP, nggak ada masalah yang lain, sebetulnya dia bisa balik ke aktivitas normal setelah dilakukan suatu tindakan. Seperti biasa lagi. Seperti tanpa biasa ada lagi, nyeri, tanpa ada nyeri, kram betul. mungkin. Ya, betul. Nah, cuman kan masalahnya di masyarakat kita ketika udah didiagnosis ada HNP gitu,
orang tuh relatif takut karena di masyarakat tuh banyak bilang, oh kalau operasi HNP tuh nanti risikonya jadi lumpuh gitu. Lumpuh, betul. Nah itu selalu sering banget saya temuin di pasien-pasien saya rata-rata gitu. Pertanyaan pertamanya, dok kalau dioperasi lumpuh ya? Gitu. Padahal sebenarnya enggak, karena HNP itu kan paling sering terjadinya di segmen pinggang ya. Jadi dari tulang belakang tuh seringnya tuh di pinggang. Di leher juga bisa sih, tapi paling sering tuh di pinggang. Nah di pinggang itu kan sebetulnya udah bagian dari saraf tepi, bukan saraf utama lagi. Jadi sebetulnya nggak perlu khawatir kelumpuhan sebetulnya untuk operasi di pinggang. Sebenarnya apa sih dok yang menyebabkan sehingga timbul stigma seperti itu dok, ketika orang terkena HNP, wah jangan dioperasi nanti malah jadi lumpuh atau malah jadi pinggangnya nggak bisa bergerak atau apa gitu dok. Sebenarnya apa sih dok yang awalnya tuh menjadi pemicu gitu sehingga ada mindset kayak gitu di masyarakat menurut dokter nih? Banyak ya sebetulnya ya. Jadi satu, kalau menurut saya dari ininya sendiri, dari tenaga kesehatannya sendiri gitu ya, penjelasan yang diberikan dari tenaga kesehatan. Karena kadang-kadang kalau kita ngobrol aja ya misalnya ya, ngobrolin sesuatu apa gitu, terus hasil obrolan itu disampaikan lagi ke orang lain, itu kan pasti udah ada yang berbeda tuh. Betul. Benar nggak? Kayak kita Ya bisik-bisik kita satu bisik-bisik orang ke orang lain. Nah, apa yang kita bisikin Betul. sekarang dari ke orang yang paling pertama sampai ke akhirnya mungkin kan akan berbeda gitu. antara dikurangin atau ditambahin Nah, biasanya. itu, gitu. Nah, begitu juga dengan informasi yang diberikan dari dokter ke pasien. Nah, jadi memang kadang-kadang penjelasan yang diberikan dokter tuh kurang detail mengenai apa sih sebetulnya yang menjadi masalah. Sehingga pasien itu nangkapnya cuma si lumpuhnya aja gitu loh. Jadi dia tidak menangkap informasi secara utuh, secara keseluruhan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu juga apa yang ditangkap oleh pasien. Kadang-kadang dia tidak menangkap semua informasinya. Udah gitu yang ketiga, mungkin ada informasi-informasi di masyarakat awam yang memang dia udah menerima informasi dari pasien-pasien sebelumnya, yang diterima hanya lumpuhnya aja gitu loh. Sehingga diberikanlah informasi, wah jangan dioperasi nanti jadi lumpuh. Jadi salah lagi infonya. Jadi makin blunder gitu. Jadi sebetulnya udah kayak lingkaran setan gitu ya. Jadi banyak banget nih sebenarnya yang bisa. Tapi artinya memang betul sih kalau misalkan ditanya ada nggak operasi di tulang belakang yang risiko lumpuhnya besar gitu, misalkan ada memang keadaan-keadaan tertentu, tapi bukan untuk operasi di daerah pinggang sebetulnya. Itu sebenarnya beda case lagi dok. Beda case lagi, betul. Mungkin bukan HNP masalahnya gitu, jadi masalah yang lain. Nah, jadi mungkin kadang-kadang hanya yang itunya aja tuh yang ditangkap yang seremnya aja tuh. Gitu. Sedangkan yang bagusnya ini sama masyarakat nih kurang diterima, kurang terekspos gitu loh. Itu yang jadi masalah sih kalau menurut saya. Itu hal yang sangat perlu diluruskan dok. Perlu diluruskan, betul. Makanya kita bikin podcast hari ini buat sahabat Premier. Oke, saya ke Dr. Tuti lagi ya, Dr. Rizky, Dr. Tuti. Umumnya nih dok, pasien itu datang kan ke dokter saraf nih, biasanya kan rata-rata itu pasien mungkin sakit daerah pinggang, perut gitu kan sangat luas dok ya, ke penyakit dalam atau mungkin ke dokter umum. Kemudian dirujuk ke dokter Tuti, ke dokter saraf. Biasanya tuh dok gejala apa sih dok yang mungkin dibilang kayak paling common gitu, paling umum yang dirasakan penderita HNP ketika akhirnya dia divonis menderita HNP? Pasien datang kepada neurologi itu umumnya sebetulnya awalnya tidak langsung HNP. Kadang-kadang dia tiba-tiba ya ada gerakan yang mendadak. Misalnya dia ngambil sesuatu di lantai kah, atau dia ngangkat anak gitu ya yang sedang nangis gitu. Atau posisi gerakan dia sedang ambil air wudhu dengan posisinya mungkin nanggung ya. Nah itu sering terjadi sebetulnya, tiba-tiba dia kesakitan dan sudah kesakitan seperti itu pasiennya nggak bisa jalan tuh. Tiba-tiba banget gitu dok? Tiba-tiba banget, tiba-tiba banget nggak bisa jalan, malah kadang-kadang sampai habis gerakan seperti itu terus dia udah benar-benar harus tiduran di lantai. Karena enggak menakutkan gitu. Kok tiba-tiba sepertinya nggak bisa gerak, langsung mikirnya ini ada yang saraf kecepit nih gitu. Nah itulah yang sering datang kepada kita sebetulnya. Lalu setelah kita periksa di mana lokasi tempat nyerinya, nah itu seringnya untuk pasien-pasien seperti itu memang bukan di back pain bagian bawah, sering-sering di bagian punggung bagian bawahnya tuh agak ke atas gitu. Jadi kayak mungkin
tengah dibilang ke bawah banget enggak, tapi ke atas juga enggak. Ya, itu biasanya di situ. Nah, kemudian ya barangkali juga pasiennya memang jarang adanya. Lalu kalau ditanya lama ya Bu tidak olahraga atau Bapak, oh iya sudah lama sekali Dok, saya tidak sempat lagi olahraga, apalagi ini COVID lah segala gitu ya. Nah jadi rupanya si otot ini sudah kadung tegang, udah kadung kalau boleh teriak mah dia udah kecapean, udah fatigue. Apalagi duduknya seenaknya ya, udah ototnya udah lelah gitu. Nah tiba-tiba ada gerakan yang mendadak. Nah itu yang sering disebut dengan muscle strain. Itulah yang ototnya tiba-tiba mengalami suatu regangan, akhirnya terjadilah suatu reaksi namanya inflamasi di otot itu. Itu yang paling banyak. Nah itu tapi bentuk klinisnya persis seperti HNP. Oke. Jadi sakitnya sampai nggak bisa bangunnya gitu Dok ya. Karena mendadak banget. Tadi kan dokter sempat mention nih Dok bahwa lagi gendong anak gitu. Artinya kalau kita bicara gendong anak, kayaknya kaum mama nih, ibu-ibu cukup rentan Dok terhadap HNP ini. Bener nggak sih Dok? Mungkin di Poli sering menemui kasus yang mungkin dia lagi gendong anaknya. Karena kan kalau gendong anak tuh akan lebih sering ibu-ibu kan di rumah. Mungkin kalau kita lihat aktivitas fisiknya juga masih nggak terlalu banyak gitu, ibu rumah tangga gendong anak tiba-tiba sakit, tiba-tiba aduh sakit, udah tuti itu gimana Dok? Pernah nggak Dok ada case kayak gitu? Sebetulnya enggak juga loh, banyak Nggak juga juga ya? laki-laki. Karena dia si bapak ini boleh dikatakan kan aktivitasnya di kantor, duduk lama, jarang sempat olahraga, berat badan bertambah gemuk, lalu kemudian pulang ke rumah ketemu anaknya kangen, sudah ya mendadak aja dia tiba-tiba ngangkat. Kalau si ibu udah mungkin hari-hariannya, iya. Paling sering malah laki-laki. Oh, jadi bapak-bapak di rumah mulai sering-sering lagi gendong anaknya mulai sekarang. Stretching lah. Stretching, jadi pas gendong nggak tiba-tiba sakit gitu kan. Nah biasanya nih Dok, kalau yang udah sakit sampai mungkin terkapar gitu nggak bisa bangun, itu kan ke UGD nih Dok umumnya. Itu apa Dok yang dilakukan pertama kali di situ untuk akhirnya kita bisa mendiagnostik itu ketika orang datang ke UGD dengan serangan sakit yang hebat, mungkin dia kaget. Apa sih Dok yang Dokter Saraf lakukan atau Tuti lakukan gitu ketika menemui pasien seperti itu di UGD? Ya, memang kita sebagai dokter syaraf tidak lepas dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pasien. Sehingga kita bisa mengambil suatu kesimpulan ke arah mana nih sebetulnya diagnosanya. Lalu setelah kita bertanya kepada pasien nyerinya di mana, mulainya bagaimana, lalu kemudian apakah ini pertama kali ataukah ini sudah berulang ya. Lalu kemudian setelah semua pertanyaan kita ajukan tercukupi, kita akan periksa pasiennya. Nah pada saat kita memeriksa pasien, kita juga lihat lokasinya. Apakah lokasinya itu lokal nyerinya ataukah lokasinya itu menjalar. Jadi nyerinya itu dari pinggang sampai ke kaki. Nah, itu yang khas pada pasien HNP. Paling umum tuh Dok ya. Betul. Tapi itu pun dibuktikan lagi dengan pemeriksaan. Lalu seperti diagnostik penunjang gitu Dok ya? Bukan. Awalnya kita lakukan pemeriksaan neurologi dulu. Nah, nanti setelah pemeriksaan neurologi kita dapatkan kesimpulan ke arah HNP, baru ke pemeriksaan penunjang. Oke. Ya. Setelah diagnosanya udah tegak itu HNP, kemudian dikonsul ke Dokter Rizky untuk tindakan. Kadang-kadang tidak semua kita konsul juga, oleh karena HNP itu juga ada derajatnya. Jadi tidak semua semata-mata Dokter Rizky harus lakukan tindakan ya, Dokter Rizky ya. Betul Dok. Karena ada derajatnya. Jadi kalau dia masih ringan, ya kadang-kadang kita berikan informasi untuk exercise yang cukup kepada pasien. Kadang-kadang kita konsulkan ke fisioterapi. Umumnya Dok yang derajatnya udah seperti apa nih Dok yang akhirnya dikonsulkan ke Dokter Rizky? Derajat yang ke Dokter Rizky udah pasti kondisinya pasien sendiri ada nggak tahan. Dia diangkat itu kakinya kalau kita periksa ya hanya tahan mungkin 30-40 derajat, nggak sampai bisa full. Ada pemeriksaan yang khusus kita lakukan. Nah itu dia tidak bisa lakukan. Jadi dari pasiennya sendiri khas banget sakitnya. Jadi hebat gitu Dok mungkin ya? Iya. Oke.
tadi berarti artinya tuh udah derajatnya parah ya dok ya, yang Ya sudah butuh mulai. penanganan lebih lanjut Betul-betul lagi. sarafnya udah kecepit. Oke. Itu yang disebut dengan saraf kecepit. Ya. Nah dokter Rizky nih dok, ketika sudah seperti itu dok, kan dilakukan tindakan nih dok. Ya. Nah kalau kita bicara tindakan nih dok, ada nggak sih dok yang mungkin membedakan gitu dok, tindakan dalam penanganan HNP mungkin di masa 10-20 tahun lalu sama sekarang gitu dok? Karena kan mungkin orang itu kalau kita bicara operasi saraf kejepit itu kan udah yang tadi satu tuh dok, mitosnya takut lumpuh. Kedua apa kayak dibuka-buka gitu dok, apa dengan sayatan yang besar gitu. Nah kalau untuk saat ini dok, di masa sekarang ini yang mungkin teknologi udah maju, ada nggak sih dok perbedaannya? Ya, jelas ada ya perbedaannya dibandingkan dengan 10-20 tahun yang lalu ya. Udah jadi semakin ke sini tindakan yang kita lakukan itu sebetulnya semakin minimal invasif. Jadi hampir sudah tidak ada lagi kita melakukan penanganan untuk saraf kejepit dengan pembedahan terbuka. Sebetulnya. Ya, sebetulnya. Walaupun memang tetap pembedahan terbuka tuh masih ada tempatnya. Jadi pembedahan yang konvensional tuh masih ada tempatnya pada penanganan kasus-kasus saraf kejepit. Ya, tapi kalau untuk HNP sendiri sebetulnya penanganannya udah sangat-sangat advance ya. Jadi udah berubah menjadi prosedur yang minimal invasif. Nah, prosedur minimal invasif itu yang kita kerjakan adalah kita menggunakan berbagai macam alat. Ya, salah satunya adalah kamera ya. Jadi kamera itu kita masukkan ke dalam tulang belakang. Oh bisa tuh dok Ya. kamera? Bisa, kamera itu dimasukkan ke dalam tulang belakang yang tadinya kan untuk kita melihat tuh mungkin kita harus buka gede dengan mata telanjang gitu. Nah, sekarang kamera itu mungkin kameranya 8 mili atau nggak sampai 8 mili bahkan ya 4 mili ya, kamera itu kita masukkan ke dalam tulang belakang ya, kemudian dengan kamera itu kita bisa melihat apa yang ada di dalam. Itu kayak endoskopi gitu nggak sih dok, kalau Betul kamera ya, gitu? bahasanya tuh bahasa medisnya endoskopi ya. Bahasa medisnya. Jadi kamera endoskopi itu kita masukkan sehingga kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam dan kita bisa melakukan berbagai macam prosedur di situ. Ya, salah satunya adalah mengambil bantalan yang keluar dan menjepit si saraf tadi. Oh jadi tindakan yang sekarang itu minimal invasif dengan teknologi endoskopi tadi dok ya? Betul. Nah itu tuh dok, tentunya kan sayatannya tuh lebih kecil tuh dok. Ya. Mungkin hanya berapa senti atau gimana nih dok? Mungkin supaya sahabat Premier nih nggak takut gitu kalau mungkin ada yang butuh tindakan Kecil itu. kok, kecil banget. Sangat kecil dok ya? Kecil banget, nggak sampai 1 senti. Nggak sampai 1 senti? Nggak sampai 1 senti. Sayatannya mungkin yang zaman dulu untuk melakukan prosedur disektomi itu mungkin butuh 5-6 senti. Ya sekarang mungkin hanya kurang dari 1 senti sih sayatannya sekarang. Artinya itu juga kan pasti pemulihan nyerinya pun lebih minimal dok ya? Ya jauh, jadi sekarang tuh mungkin dengan prosedur minimal invasif ini rata-rata pasien butuh hanya kira-kiranya ya Rata-rata ya 1 hari deh di rumah sakit. Oke jadi habis tindakan 1 hari rawat. 1 hari rawat dan gitu besoknya pulang. Oh, Ya rata-rata seperti itu. seperti Ada beberapa pasien yang memang beberapa kasus yang bisa kita pulangkan di hari yang sama. Oke, one day care gitu One dok day ya? care, kayak one day care Wah. gitu. Tapi rata-ratanya satu hari deh. Rata-rata Kira-kira. 1 hari rawat lah ya? 1 hari rawat lah kira-kira. Jadi sahabat Premier kalau mungkin rekannya, keluarganya ada yang menderita HNP, nggak usah takut lagi dok ya. Jadi Nggak udah usah. benar-benar kita tuh udah nggak ada yang operasi di sayat-sayat terbuka-buka tuh Nggak udah ada. 20 tahun yang lalu mungkin. Iya, betul. Ya jadi sahabat Premier mungkin untuk orang tua, rekan, keluarga yang kira-kira sahabat Premier pernah dengar menderita HNP, tolong diedukasi lagi. Jangan takut bahwa operasi HNP itu sangat minimal invasif saat ini dok ya, cuman kurang dari 1 senti bahkan untuk sayatannya. Iya, dengan betul. Memang invasif banget. dengan teknologi endoskopi. Ya. Nah dok, tadi kan dokter udah jelasin nih habis tindakan 1 hari rawat rata-rata pulang. Ya. Setelah itu dok kira-kira butuh waktu berapa lama lagi sih dok? Umumnya nih dok, kita secara garis besar aja, seseorang itu akhirnya dia merasa wah udah jauh lebih baik nih, dia mungkin udah bisa nyetir lagi, udah bisa olahraga ringan-ringan lagi gitu. Sebetulnya langsung ya. Jadi kalau operasinya aman-aman aja, nggak ada masalah, semuanya pada umumnya bisa langsung. Jadi setelah operasi 1 hari kemudian bisa kembali ke aktivitas yang normal. Tapi mungkin aktivitas yang berat perlu dibatasi. Ya contohnya misalkan mau kembali ke olahraga yang high impact gitu ya, atau misalkan mau angkat-angkat benda berat lagi, itu biasanya saya kasih waktu kira-kira 1,5 bulan deh kira-kira untuk recovery. Karena kan yang kita ambil itu kan hanya bantalan yang keluarnya aja ya, sehingga di bantalan yang
masih sehat itu sebetulnya ada lukanya. Nah, kita menunggu penyembuhan luka itu sampai betul-betul sembuh. Ya, jadi kalau memang nggak ada masalah sih biasanya seperti itu perjalanan penyakitnya. Jadi tetap masih bisa olahraga. Mungkin yang suka angkat barbel, yang suka olahraga impact sebenarnya masih bisa, cuman memang butuh waktu yang lebih panjang lagi untuk recovery, Dok ya. Betul. Oke, Dokter Tuti. Tadi dokter udah bilang nih kan, sempat mention ke saya, mau laki-laki mau perempuan itu sebenarnya tidak mengenal untuk HNP itu bisa kena siapa aja kan. Nah, lagi-lagi nih Dok, dari pengalaman dokter nih selama ini nih. Tadi kan Dokter Rizky juga udah mention bahwa olahraga juga menjadi salah satu penyebab. Jadi kan mungkin sahabat Premier tadi duduk kelamaan bisa HNP, olahraga kelamaan, bukan kelamaan sih, olahraga yang berlebihan juga bisa menyebabkan HNP gitu. Nah, jadi Dok, sebaiknya nih Dok, seperti apa sih Dok yang harus sahabat Premier ini tahu nih rambu-rambunya nih ketika mereka beraktivitas agar tidak terjadi HNP gitu, atau mungkin bisa mencegah gitu lebih awal? Ya, memang pencegahan lebih baik daripada sudah terjadi. Sebetulnya kehidupan itu kan sudah dimulai dari masih anak-anak ya. Memang kegiatan high impact itu baik-baik aja, asal tentunya dimulai dengan pemanasan yang cukup. Nah, itu yang selalu kita sampaikan. Jadi bukan salah lakukan aktivitas apakah lompat, apakah lari ya, ataukah mungkin pasien lebih senang dengan barbel atau atau juga ada yang push up atau sit up gitu. Tetapi pemanasan adalah yang terpenting. Mulailah pemanasan yang cukup. Jadi kuncinya harus pemanasan dulu. Ya, betul. Stretching adalah penting sekali. Itu harus dilakukan. Lalu hal yang kedua, tentu karena banyaknya kawula muda nih yang banyak aktivitasnya ya, dan juga senangnya nongkrong barangkali ya. Nah, kerja kadang-kadang lupa, bisa sampai 6 jam, 8 jam duduk terus. Iya sih, nggak kerasa kadang-kadang. Ya. Dan sekarang kan semua online lagi. Tuh. Jadi itu oke-oke aja, tetapi tentu ada batasannya juga. Cara duduknya harus benar. Ya, benar itu posisi kita sebetulnya tanpa sandaran itu bukan duduk yang baik. Jadi duduk dengan sandaran dan kita juga bersandar dengan baik ya. Lalu kemudian juga kita perhatikan tentunya tempat duduk yang ergonomis yang kita harus jaga betul. Selain itu, ya untuk ergonomis mungkin ada sesinya sendiri karena cara duduk yang baik segala macam ya. Tetapi juga waktu. Jadi waktu duduk itu sebetulnya 1,5 jam maksimal 2 jam. Harus bangun. Jadi kita kalau udah 1,5 jam 2 jam tuh ya berdirilah sebentar ke toilet atau ngapain gitu. Betul. Lakukanlah stretching ringan gitu. Itu paling tidak otot kita juga diregang ya. Jadi dia juga yang selama ini boleh katakan capek nih si otot nih, udah fatigue, kita rasanya terus kita paksa. Ya tentu juga akan merubah tulang-tulang yang bentuknya normalnya adalah lengkung menjadi lurus jadinya, karena menjadi kaku. Otot-otot itu yang membuat kaku dulu gitu. Nah itu pun harus diperhatikan. Lalu kemudian banyak hal, tentunya juga untuk wanita sepatu tinggi juga oke. Itu senang sekali ya, kita lihatnya juga cantik, bagus ya. Tapi juga harus diperhatikan mesti balance. Balance dalam arti ya kalau terus-terusan pakai sepatu tinggi tanpa memperhatikan si tulang belakang, ya tentu tulang belakang juga akan mengalami gangguan juga. Jadi sepatu tinggi itu bisa bikin katarak kejepit juga Dok ya? Ya nggak langsung. Nggak langsung ya? Tetapi itu memicu. Ya betul. Oke. Itu antara lain ya. Lalu tempat tidur. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan. Tempat tidur sebenarnya pasien tanya, Dok tempat tidur yang bagus, yang keras ya Dok ya. Karena zaman-zaman dulu itu selalu dikasihnya papan. Jadi tidur di atasnya papan supaya mencegah katanya HNP. Nah itu yang namanya mitos. Oh itu mitos juga. Mitos juga oleh karena sebetulnya bukan kerasnya yang kita harapkan. Yang benar adalah yang firm. Jadi padat
tetapi masih ada sedikit empuknya supaya badan kita masih bisa ikut ininya, low konturnya. Ya. Oke. Itu antara lain. Jadi banyak banget dok ya faktor-faktor yang harus diperhatikan ketika kita beraktivitas sehari-hari. Betul. Nah, dari satu pertanyaan terakhir nih dok buat Dokter Rizky. Dok, kalau pasien sudah melakukan tindakan tadi endoskopi misalkan atau operasi HNP, itu apakah bisa dok kemudian terjadi HNP lagi atau kambuh lagi? Itu yang pertama dok. Yang kedua, harusnya tuh kapan sih dok ketika seseorang tuh udah mulai merasa seperti apa gitu? Kadang kan kita nyari dikit-dikit kita abaikan gitu. Harus bertemu mungkin Dokter Tuti atau Dokter Rizky. Itu kalau kita udah gejalanya seperti apa sih dok? Jadi mungkin nggak usah nunggu sampai ngelosor kesakitan gitu, mungkin yang tadi Dokter Tuti udah sempat jelasin. Ya. Jadi yang pertama setelah dilakukan tindakan bisa HNP lagi atau enggak? Betul. Bisa jawabannya. Bisa. Apalagi kalau itu terjadi pada orang yang muda. Ya, orang semakin muda kan bantalannya itu semakin sehat. Nah, bantalan yang sehat yang keluar tuh kan sebetulnya cuma sedikit. Nah, di dalamnya, di tengahnya itu masih ada komponen bantalan yang sehat. Nah, komponen bantalan yang sehat itu bisa aja keluar lagi. Nah, apalagi ketika dia keluar kan ada bagian dari anatomi bantalan itu yang robek. Nah, ketika dia sembuh, dia tidak sembuh menjadi jaringan bantalan yang sehat lagi. Sama seperti kayak kita ada luka di kulit gitu misalkan. Ketika dalam itu kan ada bekasnya. Nah, itu kan bukan kulit yang normal sebetulnya. Sama di bantalan juga gitu. Dia akan menjadi jaringan parut ya namanya. Kayak scar gitu dok ya, kalau kita lihat di kulit ya. Betul, kalau di kulit itu kayak scar gitu. Sama di bantalan juga gitu, jadi scar dia. Nah, si scar itu akan menjadi daerah yang paling lemah dibandingkan dengan anatomi bantalan yang sehat yang lain. Sehingga risiko keluar lagi dari situ itu cukup besar, terutama pada orang yang memang berat badannya berlebih, yang obesitas gitu. Itu saya udah berapa kali tuh nemuin pasien yang HNP, kemudian ada obesitasnya, 2 minggu atau 3 minggu kemudian keluar lagi si bantalannya. Jadi obesitas memperparah dok ya? Memperparah, betul. Nah, itu jarang sekali terjadi pada orang yang berat badannya ideal biasanya. Itu jarang banget kejadian seperti itu. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan setelah tindakan. Makanya tadi saya bilang, saya biasanya kasih waktu spare kira-kira 1,5 bulan deh untuk bisa kembali ke aktivitas yang normal berat. Lagi. Nah, karena saya mau menunggu sampai si bantalan itu betul-betul kembali sempurna lagi sembuh dok, lah, bukan sempurna. Jadi si scar tisunya tuh betul-betul udah lebih baik lagi gitu. Nah, jadi itu kira-kira problemnya. Nah, terus pertanyaan yang kedua mengenai kapan sih dok pasien itu harus nih kayaknya nih harus ke dokter gitu ya. Nih. Nah, jadi sebetulnya gejala yang paling khas dari orang yang HNP itu adalah nyeri menjalar ke kaki. Ya, jadi sebetulnya itu yang paling khas dari HNP. Nah, kalau menurut saya ketika udah ada gejala nyeri menjalar ke kaki itu udah jelas harus datang. Nah, kadang-kadang ketika bantalan yang keluar itu sangat-sangat besar sekali ya, kadang-kadang itu ada keadaan yang secara medis tuh kita sebut sebagai cauda equina syndrome namanya. Nah, cauda equina syndrome itu adalah suatu keadaan di mana itu emergensi ya. Seseorang itu harus wajib datang ke rumah sakit. Nah, jadi itu biasanya terjadi ketika di daerah pinggang ada bantalan yang besar sekali keluar secara tiba-tiba menjepit sarafnya. Sehingga terjadi gangguan buang air besar, terjadi gangguan buang air kecil, ya, nyeri hebat yang menjalar dari bokong sampai ke kaki, ya, kemudian bisa disertai dengan adanya gangguan fungsi motorik, ya, terutama di daerah pergelangan kaki. Bahkan katanya bisa disfungsi ereksi juga dok buat yang laki-laki. Betul. Nah itu udah wajib harus datang ke rumah sakit karena itu adalah emergency. Udah mengganggu ya, fungsi tubuh juga dok ya. Gawat darurat itu harus dikerjakan secepatnya. Tapi biasanya sih memang jarang ya pasien yang mengalami HNP sampai terjadi itu tuh sebetulnya jarang. Jadi persentasenya juga sangat-sangat kecil sekali. Jadi biasanya yang paling umum adalah nyeri menjalarnya aja. Nyeri menjalar dari bokong sampai ke kaki. Nah biasanya ketika itu udah mulai ada ya sebaiknya konsultasi ke dokter untuk melihat bagaimana apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Karena kadang-kadang ketika ada robekan sedikit aja di bantalan
ya itu biasanya ada juga nyeri menjalar ke kakinya. Tapi itu bukan disebabkan karena jepitan, biasanya disebabkan karena proses radang aja biasanya. Oke. Jadi kita harus bedain nih apakah memang ini karena proses radang atau memang disebabkan karena jepitan saraf tadi. Kalau jepitan saraf ya sebaiknya jepitannya diambil aja. Tapi kalau karena proses radang biasanya sih Dengan relatif kita dengan bisa obat-obatan aja. Fisioterapi, obat-obatan biasanya gitu. Oke. Makasih banyak Dokter Ya. Rizky, Dokter Tuti atas pemaparan yang sangat jelas dan sangat mengedukasi. Semoga sahabat Premier semakin paham apa sih HNP dan gimana penanganannya, dan jangan ditunda lagi kalau udah mengalami fase-fase yang emergensi seperti Dokter Rizky tadi jelaskan, harus segera ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Thank you semuanya sahabat Premier, sampai ketemu di episode podcast selanjutnya. Jangan lupa follow dan subscribe akun sosial media Rumah Sakit Premier Bintaro di bawah ini. Sampai ketemu lagi. Ya. Thank you dokter.